selamat pagi Pak Eri, dan selamat pagi teman-teman. Nah, balik lagi nih sama aku, Valen, yang bakal membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau tanya nih sama teman-teman. Kalian pernah nggak dengerin satu lagu yang liriknya kayak gini? Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Nah, jadi aku bakal memberitakan renungan pada pagi hari ini yang bener-bener relate banget sama lagu ini. Tapi sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan dan juga kesempatan-Mu Tuhan pada hari ini, sehingga kami semua dapat bangun di nafas yang baru, kehidupan yang baru Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan dan juga membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan, dan kami bisa memahami Tuhan apapun yang ingin Kau sampaikan melalui pembacaan dan renungan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan, hamba-Mu Valen Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari Tuhan Yesus. Kiranya Kau selalu menyertai kami dari awal hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, mari kita buka pembacaan kita pada pagi hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ayat yang ke-16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Amin. Oke teman-teman, kalian ini dari kecil sampai sekarang ini pasti sering banget dengar cerita tentang Saul. Nah, yang sekarang ini kita sudah mengenalnya sebagai Rasul Paulus. Wah, ada perbedaan ya dari namanya Saul ke Paulus. Nah, kisahnya ini tuh menjadi bukti yang nyata tentang kuasa Allah yang dapat mengubah hidup seseorang secara total. Makanya itu aku kasih judul renungan ini adalah perubahan ajaib. Karena si Saul ini yang dari seorang penganiaya dan sekarang dia ini menjadi seorang rasul yang paling berpengaruh, dan perubahan Saul ini adalah sebuah keajaiban yang benar-benar bisa relevan gitu bagi kehidupan kita di masa sekarang. Wah, keren gak sih? Nah, teman-teman, Saul sebelum pertobatannya adalah seorang yang memang dia itu sangat taat kepada hukum Taurat. Nah, namun di hati Saul itu benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap pengikut Yesus. Kok bisa sih? Nah, ia melihat iman Kristen itu sebagai ancaman dan melakukan segala cara untuk menumpasnya, atau bisa dibilang ingin menghapusnya gitu. Nah, namun di tengah perjalanan si Saul ini menuju Damsyik pada saat itu, ia mengalami perjumpaan yang mengubah hidupnya, benar-benar sangat berubah waktu itu. Cahaya yang menyilaukan dan suara yang menggelegar membuatnya jatuh tersungkur dan menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Nah, perubahan Saul menjadi Paulus itu bukanlah sekedar perubahan nama yang sekarang kita tahu itu adalah sebagai Rasul Paulus. Bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Nah, tetapi ini tuh ada kaitannya dengan perubahan hati yang radikal. Ia yang dulunya membenci semua orang pengikut Yesus ya terutama, kini sangat-sangat mengasihi. Ia yang dulunya menganiaya, kini dia menjadi seorang pelayan. Dia melayani. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ini semua itu karena campur tangan Allah yang ajaib. Allah itu melihat potensi besar dalam diri Saul dan memilihnya untuk menjadi alatnya. Seperti ayat yang tadi kita baca ya di ayat 15, bahwa seseorang ini akan dipanggil untuk dijadikan alat. Atau bisa kita bilang dia ini akan menjadi seorang pelayan gitu. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah Saul ini benar-benar mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan
Allah itu juga bisa mengubah siapa saja. Kayak tadi si Saul itu, yang benar-benar dulunya penganiaya, istilahnya kayak jahat, tapi dia sekarang menjadi pelayan yang baik dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ia dapat mengubah siapa saja, tidak peduli seberapa jahat atau berdosanya kita, atau seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Nah, jika Allah dapat mengubah Saulus yang begitu membencinya, pengikut-pengikut yang dibenci benar-benar menjadi orang yang jahat, maka ia pasti juga dapat mengubah hidup kita saat ini. Nah, pertanyaannya buat teman-teman, apakah kita mau menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Allah? Kita mau percaya, kita mau berpegang. Apakah kita siap untuk mengalami perubahan yang radikal? Nah, perubahan yang mungkin menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, melepaskan kebiasaan yang buruk dan juga mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dari situ, kita harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita siap untuk melepaskan hal-hal buruk tersebut. Nah, teman-teman, di sini aku mau bilang ke semuanya bahwa kita harus mengikuti teladan Paulus dan membuka hati kita untuk menerima karya Roh Kudus yang mengubah hidup. Dan aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk menjadi saksi kasih Allah bagi dunia di sekitar kita. Dan kalian semua tetap harus ingat bahwa Allah dapat melakukan hal-hal yang jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan juga yang kita bayangkan. Jadi, mulailah untuk melepaskan hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita supaya kita bisa menerima perubahan dan bisa mendapatkan Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, kalian masih inget gak tadi aku yang nyanyiin lagu itu? Masih ada loh lanjutannya, dan aku bakal nyanyiin sedikit untuk menutup renungan kita pada hari ini karena ini sangat relate banget. Jadi, lirik lanjutannya adalah hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami telah mendengarkan dan juga membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan kami dapat menjadi Paulus ya Tuhan Yesus yang selalu diperbarui Tuhan Yesus oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Kau selalu memberkati, mengurapi kami Tuhan, dan sembunyikan kami Tuhan di balik salib-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang teladan ya Tuhan Yesus, dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami telah berdoa dan menjawab syukur, haleluya, amin.